masuk, mari makan dulu. Ibu, terima kasih. Kok kelihatan toh? Wah, ibu sangat senang sekali bertemu dengan Eka. Bagaimana kabar Eka hari ini? Saya tidak baik-baik, Ibu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa sehingga kabar Eka tidak baik-baik saja? Ibu, pertama itu Ibu saya sangat merasa putus asa dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak yang mengganggu perasaan kamu itu bisa dibicarakan dengan ibu? Ya Ibu, saya sedih seperti itu. Bisakah kamu bercerita? Bisakah Eka menceritakan perasaan yang mengganggu kamu? Ya Ibu, dengan senang hati saya akan ceritanya Ibu, tapi mohon Ibu akan merahasiakan apa yang saya sampaikan dengan Ibu, karena ini masalah pribadi saya Ibu, jadi saya tidak tahu ada yang ingin tahu dengan apa yang saya rasakan. Oke, kalau begitu ibu mau mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Eka. Di sini Eka bisa menceritakan tentang semua yang Eka rasakan karena semua akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Ya Ibu, begini Ibu, saya ini kurang percaya diri ketika saya melakukan presentasi di depan banyak orang Ibu. Lalu bagaimana? Gini lagi Bu, lalu saya itu ketika tampil di depan kelas itu saya pasti merasa gugup Ibu, dan itu membuat saya bingung dan harus berkata apa lagi Ibu. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Eka rasakan? Saya juga merasa gugup Ibu. Itu saya gemetar Ibu ketika saya presentasi di depan kelas Ibu. Saya juga merasa tidak percaya diri dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman saya, dan begitu dan juga ibu guru Ibu. Nah, padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya nggak merasa ketegang Ibu. Ibu. Selanjutnya apa yang Eka lakukan ketika Eka merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Ibu, dan saya ini tidak merasa nyaman di kelas Ibu. Apakah dengan demikian Eka merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Ibu, saya tidak nyaman Ibu. Saya hanya terus berpikir kenapa sih saya ini gemetar. Mungkin Eka berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya Bu. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari dosen dan teman-teman supaya tidak gugup? Ya Ibu, saya ingin merasa tampil dan merasa percaya diri untuk presentasi di depan Ibu. Dan tetapi itu rasanya sulit bagi saya untuk menjalankannya Ibu. Bagus sekali kalau Eka sudah memahami masalah yang Eka alami. Itu bagaimana Wantri bisa percaya diri dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen dan teman-teman di kelas. Saya masih bingung Ibu. Kamu lagi ya Ibu. Bagus sekali keinginan di Eka. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Wantri sudah punya cara untuk mengatasi masalah Eka tentang tidak percaya diri ketika presentasi dan gugup menjawab pertanyaan? Belum Ibu, saya ini masih bingung Ibu dengan apa yang saya lakukan. Apa yang membuat Eka merasa bingung? Ketika saya ketika melakukan presentasi itu bingung karena saya takut jika nanti ketika ada pertanyaan yang melontar maka saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi saya takut, dan saya juga takut karena akan ditertawakan oleh teman-teman saya Ibu. Apakah Eka sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa belum maksimal. Jika mencobanya saja Eka belum, lalu kenapa Eka berpikir negatif seperti itu?
Nah, itu yang saya tidak mengerti, Ibu. Baik, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi di sini agar saya merasa percaya diri ketika presentasi dan saya juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pengalaman untuk tindak selanjutnya? Yang pertama, Ibu, saya akan berlatih dan belajar tentang materi yang akan saya pelajari. Kemudian yang kedua, saya akan berpenampilan yang rapi ketika di depan ketika saya presentasi dan saya lebih percaya diri gitu, Ibu. Kemudian yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu ketika melakukan presentasi. Bagus. Eka sudah tahu apa yang dilakukan. Sebelum pembicaraan ditutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Apakah kesimpulan Anda? Ibu, saya lega dan lebih tenang dalam melakukan proses konseling ini. Di mana dari tadi ketika saya mengungkapkan permasalahan saya, ketika saya buku di dalam presentasi, akhirnya saya merasa tenang lagi dan tidak cemas serta tidak gemetar lagi. Dan saya sudah bisa mengatasi tidak rasa percaya diri. Setelah melakukan konseling selama 40 menit, jadi Ibu bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Eka akan belajar dulu materi yang akan dipresentasikan di kelas. Yang kedua itu kamu akan berpenampilan baik untuk periksa diri ketika tampil di kelas. Yang ketiga itu kamu akan belajar atau berdoa dulu sebelum mengikuti perkuliahan itu. Jadi, ya Ibu, saya yakin. apakah masih ada yang mau Eka sampaikan? Tidak ada, Ibu, saya kira cukup sudah, Ibu. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kamu datang ke sini. Baik, Ibu, terima kasih. Saya pamit dulu, Ibu, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.